Hari ini Senin 17 Februari 2025, kawan-kawan kita, para profesional, driver, biker, taksi online, dan ojek online, insya Allah akan melakukan aksi demo. Tuntutan mereka adalah supaya pihak perusahaan menyediakan program THR. Dan mereka tentu meminta dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Menurut saya, tuntutan dan permintaan kawan-kawan biker maupun driver ojek online, taksi online, itu hal yang lumrah, wajar. Karena mereka adalah ujung tombak dari perusahaan-perusahaan taksi maupun ojek online. Mereka lah ujung tombaknya, mereka lah yang berjuang di jalanan. Dan mereka lah yang telah membesarkan perusahaan-perusahaan ojek maupun taksi online. Kalau sekarang perusahaan ojek maupun taksi online menjadi begitu besar, mendapatkan kepercayaan dari hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia, bahkan di luar negeri, mendapatkan kepercayaan dari kalangan pemilik modal atau investor, sehingga tidak sedikit korporasi maupun perorangan investor menanamkan uangnya di perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang menanamkan atau mengiklankan produknya di aplikasi ojek dan taksi online, itu kan tidak terlepas dari jerih payah dan perjuangan kawan-kawan yang ada di lapangan. Dalam hal ini adalah supir dan supir taksi online dan pengemudi ojek online. Tentu selain juga kawan-kawan di pimpinan, direksi, dan juga staf. Karena itu kalau staf ataupun pimpinan maupun level manajemen di perusahaan taksi online itu mendapatkan THR, bahkan mungkin dapat bonus tahun baru, maka wajar pihak manajemen menyisihkan dari belasan bahkan puluhan persen penghasilan supir dan taksi online yang dipotong oleh pihak manajemen itu untuk THR, baik THR Lebaran maupun THR Natal serta bonus tahun barunya. Jadi tuntutan dari kawan-kawan pengemudi dan biker ataupun supir taksi online dan ojek online itu sangat lumrah dan wajar. Jadi saya sebagai konsumen, sebagai pengguna dari ojek online dan taksi online, serta juga sebagai anggota masyarakat, sebagai pengamat sosial, sebagai dosen, mendukung perjuangan dari kawan-kawan driver ataupun biker, ojek online, dan taksi online supaya mereka memperoleh haknya, baik bonus tahun baru maupun bonus THR atau tunjangan hari raya. Dan pemerintah lewat Kementerian Tenaga Kerja harusnya mendukung dan meminta supaya perusahaan-perusahaan ojek online ataupun taksi online memberikan THR. Dan itu nanti disesuaikan dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi
wajar sekali lagi kalau pihak manajemen itu menyisihkan dari belasan ataupun puluhan persentase yang diambil dari penghasilan supir maupun pengemudi ojek online setiap bulan, setiap return-nya ya, itu disisihkan untuk bayar THR ataupun bayar bonus akhir tahun. Karena apa? Ya sekali lagi tadi, karena ujung tombak dari perusahaan aplikasi taksi online maupun ojek online adalah para supir ataupun biker itu sendiri. Nah, selain itu, dengan harga BBM yang semakin naik, harga onderdil ataupun spare part kendaraan bermotor naik, olinya naik, ban naik dan sebagainya, itu kan menjadi tanggung jawab supir maupun pengemudi ojek online, bukan tanggung jawab dari perusahaan aplikasi taksi maupun ojek itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga para supir maupun pengemudi ojek online setiap bulannya udah tidak bisa lagi menyisihkan baik untuk persiapan Lebaran, persiapan Natal maupun persiapan untuk biaya persalinan istrinya atau biaya untuk anaknya masuk sekolah. Nah, harusnya perusahaan itu bukan hanya memotong persentase dari penghasilan para pengemudi taksi online ataupun dari ojek online itu sendiri. Ya, bukan hanya memungut karena saya dapat informasi dari para driver ojek online itu sekarang kan potongannya itu di atas 20%. Itu kan udah besar sekali. Jadi sementara pihak driver maupun pihak pengemudi ojek online itu harus mengeluarkan banyak biaya untuk servis kendaraan bermotornya. Itu pun ya. Atau sekarang banyak juga kelompok-kelompok masyarakat yang menyediakan kendaraan ataupun motor, jadi misalnya sistem sewa dan sebagainya. Nah, jadi tetap aja driver maupun pengemudi ojek online itu tidak bisa menyisihkan uangnya untuk mereka berbahagia di hari raya atau hari raya Idul Fitri maupun Natal, termasuk kurang bisa menyisihkan untuk biaya anak-anak masuk sekolah. Bukan karena mereka boros, bukan, karena memang penghasilannya sudah pas-pasan. Nah, jadi saya juga menghimbau agar manajemen perusahaan taksi online, apakah itu Gojek, apakah itu Grab, ataupun Maxim, termasuk Bluebird, ya saya berharap harusnya tidak pakai demo ya, tidak perlu di demo, mereka sudah menyisihkan. Apakah misalnya 1 bulan gaji biasa UMR ya kan untuk THR-nya. Jadi itu nanti disesuaikan dengan berapa lama para supir maupun pengemudi ojek online itu sudah menjadi mitra dari perusahaan ojek online itu sendiri. Tentu harusnya semakin lama mereka menjadi mitra, misalnya 5 tahun, 10 tahun, itu udah lebih besar lagi, bisa 2 kali UMR misalnya. Seperti itu. Jadi saya menghimbau kawan-kawan yang saat ini duduk di Kementerian Tenaga Kerja, kawan-kawan DPR yang menduduk di komisi yang mengurusin tenaga kerja, kalau nggak salah komisi 9 ya, tolonglah supaya tuntutan dari kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pengemudi ojek maupun taksi online itu bisa dibantu ya, digolkan. Nah, sebaliknya kawan-kawan yang duduk di direksi maupun level manajemen perusahaan ojek online, taksi online, termasuk perusahaan taksi yang sudah
terpercaya yang sudah besar seperti Bluebird, tolonglah disiapkan program THR. Ya, 1 bulan gaji sesuai dengan masa bergabungnya para supir itu sendiri untuk biaya mereka merayakan ya hari raya Idul Fitri ataupun hari Natal ataupun hari raya lainnya. Ya, setidaknya dalam 1 tahun perusahaan taksi khususnya Bluebird, perusahaan taksi online, ojek online khususnya Gojek, Grab, dan Maxim itu bisa menyiapkan program THR minimal 1 bulan gaji. Berapa patokan gajinya? Karena mereka itu kan tidak digaji tiap bulan. Ya 1 bulan UMR lah. Kalau UMR di Jakarta misalnya 5 juta, ya tolonglah siapkan 5 juta gitu kan. Seperti itu. Ingat, kawan-kawan manajemen dan direksi perusahaan-perusahaan taksi seperti Bluebird, kemudian juga Grab, Gojek, kalau Maxim kan baru ya. Itu menjadi besar karena perjuangan dan jerih payah dari saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai driver ya. Contohnya Bluebird sudah menjadi besar, bisa go public, bahkan bisa menyumbang perguruan tinggi seperti universitas ataupun lembaga-lembaga lainnya, yaitu kan karena jerih payah dari para supir ya, yang siang malam pagi bekerja keras, menjaga integritas, menjaga kejujuran, mengantarkan anggota masyarakat yang membutuhkan jasa taksi, baik taksi konvensional maupun taksi online. Nah, maka sudah wajar, sudah sewajarnya pihak Bluebird, pihak Gokar, Gojek, GrabCar, Grab, Maxim itu menyiapkan anggaran untuk THR dan bonus tahun baru buat mitranya yang berprofesi sebagai driver atau pengemudi ojek online dan taksi online maupun taksi konvensionalnya. Jadi kalau direksi, kemudian komisaris, stafnya dapat bonus tahunan, dapat THR, ya, bahkan dapat keuntungan, sisa hasil usaha misalnya. Ya sudah sewajarnya supir, pengemudi ojek online, taksi konvensional pun diberikan bonus ataupun tunjangan hari raya 1 bulan gaji UMR ya. Kalau Jakarta UMR-nya kan sekitar 5,3 juta. Insya Allah kalau perusahaan taksi online, taksi konvensional seperti Bluebird, ojek online, Grab, Gojek, Maxim menyisihkan 1 bulan gaji UMR untuk THR para mitranya, insya Allah nanti perusahaan 4 tadi ya, Bluebird, kemudian juga Gojek, Grab, Maxim tidak akan rugi ya, tetapi menjadi semakin besar, semakin untung, dan tentu saja mitra-mitranya pun semakin bahagia karena udah lagi nggak mikirin menyisihkan penghasilan yang sangat sedikit itu untuk THR, untuk Lebaran, untuk baju anak-anak dan istrinya. Tapi untuk THR 1 bulan gaji UMR misalnya 5,3 juta, tergantung masa kerjanya, tergantung masa lama dari kemitraannya.
Tentu kalau sudah 10 tahun ke atas ya lebih besar lagi lah, gitu kan. Jadi semakin senang, semakin bersemangat, ya. Semakin bersemangat bekerjanya, membawa dan mengantar penumpangnya, semakin menjaga integritasnya, menjaga kejujurannya, memberikan pelayanan yang bagus kepada para penumpang, customers, sekaligus juga semakin mencintai perusahaan, ya. Mohon direksi, manajemen, staf dari masing-masing perusahaan taksi online, taksi konvensional, Bluebird, Gojek, Grab, kemudian juga Maxim, dan yang satu lagi perusahaan taksi Vietnam, karena masih baru saya belum berani gitu kan. Tapi yang ketiga aja dulu itu ya, 4 lah. Bluebird termasuk Silverbird-nya, kemudian juga Gojek, Grab, Maxim, tolonglah permintaan, tuntutan dari para mitra kerjanya, supir, pengemudi taksi online, supir taksi online, pengemudi Gojek online, konvensional, taksi konvensional itu dipenuhin ya. Untuk biar sama-sama senang, sama-sama happy, sama-sama bahagia, menikmati hari raya, menjalani puasa Ramadan, sekaligus juga kalau ada bonus akhir tahun itu sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa di masa depan, karena keluarga ataupun kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai supir maupun pengemudi ojek online, supir taksi online juga punya hak yang sama agar anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang jauh lebih baik dan punya masa depan yang jauh lebih baik.